Terima kasih Mbak Gina dari penyiar di Islamic Center. Pemirsa yang terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara syair dan syiar yang disiarkan langsung oleh TV Islamic Center. Kita tentu saja tetap bersama Dr. Andes Haji Jamiat Al-Hasimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya makasih. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Ini langsung saja saya bacakan syairnya, bait per bait nanti akan dibahas oleh Ustadz Dr. Andes Haji Jamiat Al-Hasimi, MHS. Syair ini adalah karya Kiai Haji Ja'far Sabran, ulama Provinsi Kalimantan Timur, dan juga beliau juga terkenal di seluruh Indonesia dengan karya-karya beliau, diantaranya doa dan terjemahan itu ada Ad-Dibai. Saya baca, Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hakikat umpama isi, basirah hati tiada sanksi, amal syariat menjadi saksi, iman dan Islam mesra serasi. Ya, nah ini Ustadz silahkan dibahas. Nah ini terutama saya tanyakan dulu ke Ustadz langsung. Iya, ya, silakan. Ya, ini apa maksudnya ilmu syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Nah, ini kebetulan yang kita bahas sama ma'rifat. Silakan Ustadz. Terima kasih. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaka wan nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadimi dari azim amma ba. Syair yang 38 ini betul-betul mengena untuk kita bahas di siang hari ini, di mana disebutkan ilmu hakikat umpama isi, basirah hati tiada sanksi, amal syariat menjadi saksi, iman dan Islam mesra serasi. Jadi tadi Pak Haji bertanya apa yang disebut dengan ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, atau bagaimana mengamalkannya, kan begitu Pak? Termasuk perbedaannya, Ustaz. Ya, perbedaannya. Jadi begini Pak, ilmu syariat itu ilmu datang dari Allah, yaitu Al-Quran, wahyu, dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis yang merupakan produk hukum Islam yang wajib dilaksanakan menjadi pedoman untuk pergaulan sehari-hari, baik hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi ilmu itu Pak, ilmu syariat sebagai ilmu. Jadi kalau orang tidak mempelajari ilmu syariat, bagaimana dia menjadi Islam yang kafah? Ya kan, padahal Allah menyatakan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, lahir batin itu harus Islam. Jadi ilmu syariat itu wajib dipelajari Pak. Itu disebut ilmu kulit Pak. Karena beliau menyatakan ilmu hakikat umpama isi. Berarti syariat itu ilmu kulitnya.
Jadi bagaimana kita jual beli, bagaimana pernikahan, bagaimana talak, bagaimana rujuk, bagaimana hukum pidana, perdata, hukum bunuh, hukum kisas dan sebagainya, itu semuanya dalam syariat. Jadi kalau orang harus mempelajari syariat wajib, karena itu untuk kemaslahan dirinya sendiri dan orang lain. Termasuk hukum apa istilahnya ini bagi waris. Hukum waris atau Pak termasuk juga bagaimana mendistribusikan zakat, siapa berhak menerima, itu syariat. Ya. Nah, jadi syariat ini adalah secara ilmu aja, dikuasai, diketahui, dipahami, dasar Quran, dasar hadis, semua lengkap. Nah, ketika Bapak bertanya, apa itu torikatnya? Nah, torik itu dalam bahasa Arab artinya dijalankan, dilaksanakan. Jadi ketika sudah mempunyai ilmu syariat, maka dia wajib mengamalkannya. Orang misalnya Pak belajar tentang sholat. Setelah dia mengetahui sholat, tujuan sholat, inti sholat, langsung dia melaksanakan. Itu namanya torikat. Misalnya orang tahu bagaimana cara berpuasa. Ilmunya ilmu puasa. Itu syariatnya. Bagaimana melaksanakan. Itu torikat namanya. Jadi ada torikat tentang sholat, tentang zikir, puasa, zakat. Semuanya itu torik. Ya kan? Nah itu torik. Nah hakikatnya bagaimana? Hakikatnya itu adalah yang dituju untuk Allah. Misal begini Pak. Misalnya Bapak ini taruhlah datang dari Jawa, Pak Haji Arfan ini dari Jawa. Menuju ke Samarinda, malam hari. Tiba-tiba Bapak bertanya kepada orang rumah, di mana ya Islamic Center? Nah, coba gitu Bapak bertanya di mana Masjid Islamic Center, orang menjelaskan Islamic Center di sini, begini, begini. Yang ada di benak Bapak itu namanya adalah ilmu. Bagaimana saya ke sana? Ya, kalau ke sana harus melewati jalan ini. Bisa apa saya ke sana? Dengan apa? Ini sepeda motor, ini mobil. Nah, begitu Bapak melaksanakan itu torikat namanya. Hakikatnya apa yang dituju adalah Masjid Islamic Center, itu hakikat. Ma'rifatnya bagaimana? Setelah Bapak sampai ke oh ini dia aku mengenal saudara, itulah istinanya. Maka di sini disebutkan ilmu hakikat umpama isi. Nah, jadi di dalam Islam itu Pak dijelaskan oleh Rasulullah. Ya kan ketika Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Islam itu kata Rasulullah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya, engkau melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, itu yang disebut dengan al-Islam. Itulah syariat yang harus kita kuasai ilmunya dan kita laksanakan. Yang kedua Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Apa itu iman? Iman itu ya Rasulullah, engkau percaya kepada Allah, ya kan? Percaya kepada Rasulnya, engkau percaya kepada malaikat, kepada kitab, ya kan? Kepada hari kiamat dan qada, takdir, qada Allah. Nah, sekarang apa itu yang ketiga? Ya Rasulullah, akhbirni ala ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, al ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa inna yarak. Apabila engkau menyembah Allah, seakan kau melihat. Tetapi kalau engkau tidak melihat, yakin Allah melihat. Nah, jadi Pak, kedudukan ilmunya ini, syariat itu adalah tubuh jasad, sedangkan yang di sini iman itu letaknya di akal fikir. Sedangkan ihsannya yang disebut dengan hakikat ma'rifat itu letaknya di qalbi. Contoh Pak, ketika kita berdua duduk ini, Bapak merasa enggak kalau Allah melihat kita? Jelas Pak ya? Merasakan Ya, Allah. ya. Allah melihat kita, Allah memperhatikan. Itu alam rasa Pak, itu yang disebut ilmu hakikat itu. Soalnya ma'rifat. gaib. Nah, itu dia. Termasuk alam gaib ini. Iya, itu. Jadi itulah Pak. Jadi artinya ilmu itu keempat-empatnya itu wajib. Cuma ulama menyatakan antara syariat dan tarikat itu satu. Apa satu? Syariat ilmunya, tarikat mengamalkannya. Nah kan, yang kedua hakikatnya dan ma'rifatnya itu Pak, yaitu antara iman dan ihsan, itulah hakikatnya. Nah yang kedua, basirah hati tiada sanksi.
ilmu hakikat umpama isi, basirah hati tiada. Apa arti basirah itu? Ya. Basirah itu adalah pandangan mata batin. Yakni Supaya tidak ragu-ragu, tidak sanksi. Nah. ya, jadi begini, maksudnya itu begini, basirah hati itu begini. Apa namanya? Kita yakin Pak ya. Dulu sebelum kita ini hidup, itu alam ini tercipta oleh perbuatan Allah, namanya af'al Allah. Sekarang kita ada. Ini juga yang ada terjadi af'al Allah. Begitupun kita wafat nanti, terus af'al Allah. Nah, basirah hati itu meyakini, yang jiwa itu meyakini af'al Allah itu terjadi sebelum, sesudah, dan yang akan datang itu tetap af'al Allah. Nah, itu artinya Pak. Jadi artinya basirah hati ada sanksi. Siapa yang mensaksikan af'al Allah? Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan dirimu, menjadikan perbuatanmu. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah menyatakan juga, iza qada amran fa innahma yakulu lahu kum fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, kun, jadilah. Maka fayakun, itu jadi. Nah, jadi itulah yang disebut basirah hati tiada sanksi. Jadi mata lahir kita bisa kita enggak yakin, tapi begitu mata batin tidak dapat dipungkiri lagi. Nah, kemudian amal syariat menjadi saksi. Nah, jadi bagaimanapun orang beriman kepada Allah kalau hanya di lidah, atau beriman kepada Allah hanya di hati, maka syarat iman itu ada kan Pak, 3 kan? Iman, tasdikun bil qalbi, ya kan? A'malu bil arkan. Jadi tasdik dengan hati, ucapkan di lidah, dan dibenarkan dengan perbuatan. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, ya kan, tidak melakukan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, itu dusta. Jadi tiga-tiganya harus jadi. Jadi makanya di amal syariat menjadi saksi. Jadi orang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah terlihat di perbuatannya itu. Maka itu tema hari pernah kita bahas. Orang ahli sorga nampak perbuatan sorga sekarang ini. Dan orang ahli neraka tampak perbuatannya mencerminkan perbuatan ahli neraka. Nah, jadi salah satu contoh orang ahli sorga, Pak, ujar Rasulullah, lihati. Apabila orang sering turun ke masjid, sholat berjemaah, turun ke musola berjemaah, tiap hari melihat itu tanda orang beriman, itulah ahli sorga itu. Nah, sebaliknya, kalau orang benci dengan masjid, apalagi tidak mau sholat, ya kan? Kecuali ada hal-hal tertentu. Kecuali ada halangan, oke lah, ya kan begitu. Nah, itu berujur sudah. Nah, itu ujur. Jadi makanya bilang beliau, basirah hati tiada sanksi, amal syariat menjadi saksi. Jadi orang beriman bertakwa, lihati lahirnya. Kalau dia menyatakan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tetapi dia meninggalkan perintah Allah, bahaya itu. Maka itu disebutkan Pak oleh Rasulullah, man taraqas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia adalah sungguh kafir yang nyata. Nah, sholat ini sangat utama, Ustaz. Iya, maka itu disebutkan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhsabul bil abdi yaumil qiyamah sholatuhu. Awal mula yang dihitung seorang hamba hari kiamat adalah sholatnya. Ta'in kubilat tuqubila anhu syairu amalihi. Apabila, ya kan, baik, maka diterima ibadahnya. Wa in ruddat anhu syairu amalu. Apabila ditolak, maka ditolak seluruh amal. Jadi percuma Pak orang puasa, zakat, haji, mulut habsi, diba, bayasinan kalau enggak sholat. Sholat ini kan perintah langsung dari Allah. Maka itu yang diterima dari Nabi dari Isra langit, Mi'raj. Isra Mi'raj dari langit. Artinya lebih utama. Sebab apa? Zikir itu kan Pak ada 3. Ada zikir di lisan mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah akbar. Ada zikir di kolbi, tidak dibaca di mulut tapi hatinya berzikrullah, ingat kepada Allah. Zikir yang ketiga, zikir fil fi'li, yaitu perbuatannya. Salat itu mencerminkan ketiga-tiga macamnya itu. Nah, jadi kalau orang melakukan sholat, zikir kaulinya oke, zikir fi'linya oke, zikir kolbinya oke. Jadi nyatu itu Pak, itu sholat. Makanya tidak ada yang lebih di sisi Allah kecuali sholat itu. Nah,
Jadi iman dan Islam menjadi serasi. Baca 39. Lanjut ya. Di syair yang berikutnya saya bacakan, ilmu dan amal harus berpadu, umpama buah manis bermadu, dimakan nikmatnya dipandang syahdu, martabat tinggi tiada ragu. Ya, lanjut Ustaz. Nah, ini ilmu dan amal Ustaz. Jadi banyak orang Pak beramal, beribadah tapi tidak melewati ilmu. Dia hanya apa namanya? Nafsunya, hanya pola pikirnya begini-begini. Ini Pak bahaya Pak ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, ikutilah sunnah. Nah, kita mengikuti sunnah itu ada ilmunya. Belajarlah kita ilmu Allah. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah di luar teks ilmu. Makanya disebutkan ilmu dan amal harus berpadu. Berpadu itu menyatu. Menyatu. Iya, contoh Pak ya, orang sholat misalnya kan. Kalau Pak Haji Arfan, kalau sholat Pak, pakaiannya pakaian apa Pak? Ya, sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana syariatnya Ya, kira-kira Pak? Pakaian muslim, Ya. mana artinya kalau ya baju-baju inilah, kalau bisa pakai sarung. Iya. Itu benar Pak. Artinya begini, Allah itu Azza wa Jalla itu Maha Akbar, Maha Besar. Artinya kalau kita menghormati wali kota, bupati, gubernur, camat dan sebagainya, kita hormat luar biasa. Yang indah lah. Ya, apalagi menghadapi Allah. Ya, bersih. Nah, maka itu ujar Rasulullah, kita Pak banyak Pak ya pakai pakaian, ada yang pakai celana, ada pakai baju batik, macam-macam lah kostum yang dipakai. Nah, kita ikuti sunnahnya Bapak tadi gimana? Rasulullah berucap begini Pak, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Jadi ujar Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda begini, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum. Apa artinya Pak? Ilbasu min siyabikumul bayadha, pakailah pakaian kalian dari kain yang berwarna putih. Jadi Rasulullah tidak menyatakan warna kuning, warna merah, warna hitam. Enggak. Menurut hadisnya itu. Apalagi orang haji putih-putih semua. Nah, ini Rasulullah perintah. Umroh pakaian haji ya, pakai ihramnya. Ya, makanya Rasulullah ilbasu min siyabikumul bayadha. Pakailah olehmu dari kain-kainmu yang berwarna putih. Jadi sholat Pak, apapun kita lakukan usahakan pakaian putih. Ini perintah Rasulullah. Jadi kalau bilang Bapak tadi kita ngikuti sunnah, ya pakaian putih, jangan enggak putih. Itu satu. Lanjutnya oleh Rasulullah, fa innaha min khairi siyabikum. Sesungguhnya warna putih itu adalah yang terbaik untuk kamu pakai. Jadi Rasulullah menyuruh kita sholat itu pakaian putih. Nah, Rasulullah pernah menyatakan juga begini Pak, siapa yang pakai gamis, pakai putih kopiahnya Pak, dan pakai surban putih, itu sekali sholat maghrib sama 70 kali sholat. Jadi di sini pahalanya tuh. Apa Ustazlah, abiyat bukan aswad. Nah. Ya. Jadi artinya Pak, tadi apabila Bapak berpakaian putih, jadi baju gamis putih, kopiah putih, surban putih, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Kalau yang hitam gimana Ustaz? Nah, itu tidak ada dalam sunnah. Karena tadi menyatakan, kata Rasulullah, fa innaha min khairi siyabikum, sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah yang sebaik-baiknya pakaianmu. Artinya yang paling baik. Paling baik. Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Rasulullah, maka ikuti Rasulullah. Nah, jadi saya pernah membaca Pak Haji buku Nurul Haq, dikarang oleh Bapak Kiai Haji Sabraniti. Jadi saya lihat buku di situ, beliau menukilkan satu hadis Rasulullah. Apa bunyi hadis itu? Yang artinya saja Pak ya.
Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Jadi di zaman Rasulullah itu Pak, orang yang ke gereja atau majusi itu pakaian sholatnya itu, pakaian sembahyang mereka itu pakaian celana panjang. Kalau Rasulullah tidak mau, dia gamis. Nah, jadi kalau kita mau sholat ngikuti Rasulullah, jangan pakai celana panjang. Kecuali mudarat. Misalnya Bapak kemarin ke Surabaya, bercelana. Pas di bendara mau sholat, itu terpaksa enggak apa-apa boleh. Tapi kalau Bapak berada di mukimin, atau Bapak di kantor, nah ini zuhur, bawalah kok. Artinya itu yang pakaian dinas. ya, bawalah pakaian sholat. Nah, jadi itu. Jadi maka itu Pak. Ya, jadi itulah. Jadi ilmu dan amal harus berpadu. Jadi jangan sampai kita beribadah versi sendiri. Ya kan? Usahakan beribadah tuh ikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua kata beliau, umpama buah manis bermadu. Nah, ya, manis kan? Bermadu lagi. Jadi ada Pak satu hikayat dari hukama menyatakan begini. Fa'alimu bi ilmihi man lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Siapa yang mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, maka diazab Allah terlebih dahulu dari orang menyembah berhala. Bapak tahu sholat, tapi tidak sholat, ya kan? Kan diwajibkan itu. Nah, Bapak tahu bahwasannya sholat Rasulullah itu pakaian putih. Bapak tidak melaksanakan. As-sholatu imanun. Nah, maka itu saya bilang, kalau kita sudah mengetahui ilmu Rasulullah, ya kan? Ikutilah Rasulullah. Makanya dia Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa mencintai aku, mencintai sunnahku, maka dia dan aku sama-sama dalam surga. Itu jaminan Rasul. Syafaat Rasulullah sudah ada sekarang, Pak. Ngikuti aja sunnahnya. Jadi maka itu banyak orang beribadah menurut versi dia, Pak. Tapi tidak mengikuti versi Rasulullah. Maka itu kita usahakan dalam beribadah. Makanya beliau berilmu dan amal harus berpadu. Ilmu Rasulullah, ya kan? Dari Allah. Amal pun harus dari Rasulullah. Nah, kan? Umpama buah manis bermadu. Ya, artinya buah ini sudah manis, Pak. Bapak pernah makan kurma, Pak? Iya kan? Campur madu lagi. Campur madu lagi, itulah artinya orang yang sudah ada ilmunya, tapi dia mengamalkannya. Nah, kan? Nah, kebanyakan Pak orang ini zolim. Zolim itu apa? Dia tahu itu perintah, tapi dia langgar. Perintah tidak dilaksanakannya. Tahu itu larangan, tapi dia melanggar. Yang ada yang tahu, tapi tidak melaksanakan. Kalau tidak tahu, sama. Dia salahnya nanti kenapa dia tidak belajar. Makanya Rasulullah menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan hingga kilang lahat. Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu memang perintah. Ilmu dunia aja Ustaz. Artinya ya bukan ilmu agama, sama-sama wajib menuntut ilmu. Apabila engkau hendak duniamu, cari ilmu dunia. Kalau untuk akhirat, cari ilmu akhirat. Kedua-duanya sama. Itu Pak. Jadi makanya bilang beliau, umpama buah manis bermadu. Nah, kalau kadang orang itu sudah punya ilmu, tidak melaksanakan, itulah zolim Pak. Itu kezoliman kepada Allah. Kezoliman pada dirinya sendiri. Ya kan? Bagaimana mendapat sahabat Rasulullah kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Yang ketiga, dimakan nikmat dipandang syahdu. Apa artinya itu Pak? Dimakan nikmat dipandang syahdu. Artinya Pak, kalau melihat orang muslimah sudah sholat, melihat dia sudah ke masjid, melihat sudah berwudu tuh enak dilihat. Melihatnya aja nyaman ya orang nyaman. Artinya tuh dari lahirnya sudah mencintai akhirat. Makanya Bapak sering baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari engkau di dunia. Dunia ini jembatan. Dunia ini hanya sekedar jembatan untuk di akhirat, kan begitu.
Jadi apa yang dia amalkan di dunia itu yang dipetiknya sana. Dia berbuat maksiat, dia akan maksiat itu. Nah, kecuali dia bertobat kepada Allah. Ketiga, martabat tinggi tiada ragu. Nah, jadi Pak, artinya apa? Orang berilmu beramal itu akan mendapat derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina lautul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman, orang-orang berilmu. Jadi maka itu orang berilmu. Nah, kemudian Pak disebutkan oleh Rasulullah hadis riwayat Muslim, ya kan, dari Abu Hurairah, iza matal abdu in qata'anahu amalahu illa min salas sadaqatuz zakiyah au ilmu yunfa'u bihi au waladun sholih yad'ulah. Apabila mati seorang anak Adam, maka putus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah zariyah. Bapak punya lahan, sedekahkan ke pembangunan masjid, musola, madrasah. Itu mengalir terus kalau dia wafat nanti. Kalau mengharapkan Pak anak, belum tentu dia beriman bertakwa. Iya kan? Nah, banyak sedekah. Ke masjid kah, sedekah untuk jalanan, apa saja untuk kemaslahatan umat. Paling tidak 2,5%. Nah, 2,5% itu adalah pajak atau zakat yang kita keluarkan. Itu sudah merupakan amal zariyah, ya kan? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Al ilmu bil amalin kasajari bisa marin. Nah, ilmu yang diamalkan seperti pohon tak berbuah, kan begitu. Nah, betul itu. Jadi artinya mengalir terus. Jadi makanya kita harus berpikir, apalah ta'qilun, sekarang berpikir untuk akan datang. Makanya kemarin kan kita ngupas begini Pak, kalau Bapak mau ke Surabaya, kemarin Surabaya kan, Bapak sudah harus siap sangu, ya kan, sangu untuk Surabaya. Bapak harus tahu di mana jalannya, jangan kesasar di sana. Ya, kebetulan ke Bangil kemarin. Ke Bangil, artinya begitulah kita ke negeri akhirat itu. Ya kan, Al-Quran menyatakan, faman a'arada an zikri fa'innahu ma'isyah dhanka wa nasuri yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lupa daripada berzikir kepada aku, ingat akan aku, fa'innahu ma'isyah, maka baginya lah kesempitan hidup Pak. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat dia keadaan buta. Namun buta itu kemana? Mana sih kelompok Rasulullah? Di manalah para aulia ambiya? Di mana orang beriman? Tidak bisa nuju. Apa sebab? Karena dia mata hatinya buta di dunia, tidak memikirkan akan rahmat Allah, tidak memikirkan negeri akhir, akhirnya sesat. Nah, makanya apabila orang sudah tadi Pak, sudah ada amal zariyahnya, ya kan, sudah ada manfaat diberikan, nah itulah menjadikan dia menambah amal pahalanya di alam kubur. Yang ketiga, awaladun solihin yad'ulah. Dia meninggalkan anak yang solih, yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi ini penting ini. Kadang-kadang orang banyak lupa, ya kan? Lupa apa? Lupa jasa ibunya, lupa jasa ayahnya. Jadi kalau hari pahlawan tuh pasti ingat. Nah, maka itu. Udah ke makam juga tuh. Nah, ya alhamdulillah. Nah. Jadi maka itu ibu mengandung kita berapa bulan? 9 bulan. Terus ibu memelihara kencing, memandikan kita, ya kan, memberi makan, meneteki Pak, semuanya kan. Itu 2 tahunan itu baru menyapih kan. Sebentar lagi kan Agustusan. Nah, itu artinya apa Pak? Artinya apa? Banyak orang itu yang lupa jerih payah dari orang tuanya. Orang tuanya sendiri. Nah, bagaimana sebaiknya? Bagi anak yang soleh, begitu dia habis sholat, paling kurang kirim Fatihah lah. Misalnya nama orang tua siapa? Maksum. Maksum ya, ila hadratin Nabi Mustafa Rasul khususan ila rohi Maksum bin Abdullah Al-Fatihah. Ya, bin Haji Abdul Hamid. Ya, kirim Fatihah, kirim kul huwallah. Kul huwallah itu Pak, menurut Rasulullah sekali membaca kul huwallah itu sampai habis, itu pahalanya itu sama dengan 10 juz, sepertiga Quran. Kalau Bapak membaca 2 kali 20 juz. Bapak membaca 3 kali hatam Quran, artinya hatam Quran bersinar terang benderang alam kuburnya itu. Untuk ayah. Untuk ayah, untuk ibu. Bisa kita jamak itu.
Jadi ini anak yang solih. Maka itu bilang berarti apabila anaknya itu anak yang solih, maka apa? Martabat tinggi tiada ragu. Jadi kadang-kadang anak itu melihat orang tuanya, Pak. Kalau orangnya rajin ibadah, rajin wirid, rajin duha, rajin tahajud dan sebagainya, anak akan mengikuti. Tapi kalau orang tuanya tuh main remi, catur, ya kan Pak? Apalagi berjudi, narkoba, selesai sudah itu. Apalagi sekarang tuh hukuman mati itu. Itu dia. Nah, jadi itu dia. Jadi artinya Pak, nah ada satu ilmu Pak, saya sampaikan dari Abu Bakar. Jadi bilang Abdullah bin Amr berkata, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan atau doa apa yang saya baca yang akan saya bawa di dalam sholat saya? Bayangkan itu Pak, Abu Bakar itu bergerak as-siddiq, artinya termasuk 10 orang yang dijamin surga, tapi masih minta juga. Ya Abu Bakar, apabila engkau tahiyat akhir bacalah ini. Apa bacaannya Pak? Ya kan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan katsiratan min innaka tawwabur rahim. Jadi begitu Bapak habis tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawat sampai majid Pak. Atau kelanjutannya Pak, Allahumma inni zalamtu zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta, itu yang dibaca. Nah, jadi artinya ini Pak, umpama buah manis bermadu. Artinya Pak, kalau sudah begitu, kita memiliki ilmu, kita baca, itulah insya Allah keselamatan. Ada nilai plusnya. Itu. Jadi makanya mengkaji ilmu itu tidak bisa berhenti, jangan merasa cukup. Ini kadang-kadang Pak, di masyarakat tertentu, begitu ada pengajian, begitu ada ustadz, kiai datang, itu aja kulitnya aja, tidak ada isinya. Padahal ilmu kulit itu kan ilmu syariat, itu kan datang dari Rasulullah, dari Allah. Ilmu hakikat dari Allah, ilmu marifat dari Allah, sama. Jadi kalau orang sudah matang, mantap Pak, ilmu syariat, tarikat, hakikat, marifat itu satu pengamalannya dalam diri kita. Tidak bisa diperbincangkan, bisa diperbedakan lagi itu. Cuma lain-lain tempat pengamalannya. Iya kan? Kalau ilmu syariat ini kan amal lahir. Kalau ilmu hakikat amal batin. Contoh, Bapak misalnya berzikir, tidak terlihat. Mana zikirnya? Tidak ada, kali dalam hati. Allah, Allah. Nah maka itu Pak. Artinya karena amal itu betul-betul suci murni, tanpa syirik, tanpa riya, tanpa sum'ah, bergunung-gunung pahalanya di sisi Allah. Karena apa? Dia zikir kepada aku. Fazkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Ingat kepada Allah waktu diri, waktu berjalan, waktu duduk dan berbaring. Kemudian Pak, dimakan nikmat, dipandang sahdu. Ya kan? Kayak apa itu? Jadi artinya Pak, agar nikmat ini adalah apa? Banyak zikrullah. Ya kan? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Qulubun, hati ya. Ya, itu. Jadi orang-orang beriman, hati mereka tentram, Pak. Nah, jadi kalau orang benar-benar beriman kepada Allah, ini menyerahkan semuanya urusan kepada Allah. Hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, wala haula wala quwata billahil azim. Nah, jangan sampai Iya. khatamallahu ala qulubihim wa ala itu. sam'ihim Wa wa absarihim. Bisa. Jadi hasbiyallah ni'mal wakil, cukup Allah kami wakilkan urusan kami, urusan dunia akhirat kami wakilkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, dialah jadi pelindung, wa ni'man nasir, dialah jadi penolong kami. La haula, kami tidak ada daya. Nah, jadi apabila sudah orang beriman menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi dia pas sudah usaha ikhtiar, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Jangan sampai menyerahkan ada usaha. Misalnya baras kedada di rumah, Pak. Iwak kedada di rumah.
Wah, terserah Allah Ta'ala. Kata kawa kayak itu. Ada usaha ikhtiar. Setelah kita usahakan mencari, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu yang benar. Jadi makanya orang yang beriman itu hatinya tentram. Kenapa tentram? Bizikrillah, karena zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang tentram. Sahdu. Sahdu. Kemudian yang keempat, martabat tinggi tiada ragu. Nah, jadi Pak, martabat tinggi itu didapati orang yang berilmu dan beramal. Jadi jangan sampai ilmu itu ditinggal di rumah Pak, berjalan amalnya. Nggak bisa itu. Artinya setiap orang harus melaksanakan ilmunya dengan beramal sesuai ilmu itu. Ya kan Allah menyatakan walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang akan memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Ya kan? Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ya, orang Pak, Rasulullah menyatakan sholatlah engkau sholat malam. Sholat malam itu nanti perkataanmu akan tajam, akan berbobot, dan engkau akan berwibawa, dipengaruhi, dan rezeki akan datang. Ya kan? Nah, kalau dia melaksanakan, insya Allah Allah akan menaikkan derajatnya. Tapi bagi orang yang tidak sholat, tidak mau, Rasulullah itu Pak ketika turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut bangun malam illa qalila, sedikit daripadanya. Dari turun ayat itu Pak sampai meninggal tidak pernah meninggalkan tahajud. Bayangkan Rasulullah dijamin akan surga. Itu ingat doa Pak Jafar itu kan, Allahumma ja'alna qalila. Kalau sendirian Allahumma ja'alni. Iya itu. Nah, sedikit ya orang memang sholat malam Ustadznya. Nah, jadi artinya begini tadi Pak ya. Jadi martabat tinggi itu diusahakan, dilaksanakan. Jangan kita diam saja, nggak boleh itu. Makanya kita ini Pak artinya tuh bergerak untuk mencari keredaan itu harus dilaksanakan. Contohnya aja Pak ya, siapa yang bagi haji ke Baitullah, hajinya itu makbul, maka dia pulang dari haji seperti anak yang baru dilahirkan. Oke, berapa sekarang Pak biaya haji? Ya 35 sampai 40-an lah. Iya kan 40 jutaan. Ya. Itu diusahakannya mencari rezeki. Diusahakannya dia berangkat mencari keredaan Tuhan. Iya kan? Jadi harus diusahakan, nggak boleh diam. Belum lagi haji plus tuh. Haji plusnya berapa? Sudah ratusan. 150 jutaan itu. Ya, bagi orang mencari rahmat Allah tidak ada masalah itu. Yang jadi masalah kalau dia sayang. Kalau dia sayang, kalau dia tidak mau untuk mengorbankan harta benda dan dirinya untuk Allah, untuk berjihad. Nah, itu yang lain lagi, Pak. Mencukupi rukun. Nah, kemudian yang 40, Pak. Ya, kita bait yang ke-40, insya Allah bait yang terakhir untuk hari ini. Jika beramal beserta ilmu, ilmu laduni sering menamu, hijab terbuka tiada semu, suka berzikir tiada jemu. Nah ini berzikir kada bosan-bosannya lah Ustaz. Iya, oke. Ya, silakan lanjut. Ini Ustaz. Luar biasa ini. Jika beramal beserta ilmu, laulal ilma lakanan nasul kabahair. Jika tidak karena ilmu, manusia itu persis bagaikan binatang. Jadi artinya membedakan antara binatang dan manusia, ya kan Pak, itu hanyalah ilmu. Ya kan? Ilmu termasuk ilmu akal. Ya, jadi ilmu itu duduknya di akal memang Pak. Al ilmu huwa aqlu lalima al aqlah. Agama itu akal, orang tidak beragama tidak berakal. Artinya apa? Akal ini harus tunduk di dalam ilmu agama. Artinya akal itu sudah disemai, sudah disepuh dengan Al-Quran Al-Hadis. Jangan mengakal-akali agama. Sholat misalnya zuhur 4 rakaat, agar praktis sesarakaat aja. Orang banyak memintar-mintari. Nah, memintar-pintari. Kada kawa.
Jadi harusnya apa? Sesuai dengan ilmu Allah. Nah, itu. Jadi banyak Pak sekali orang yang beribadah kepada Allah buru-buru Pak. Ada hadis Rasulullah, innal abda iza aqama yusalli ata bijrubihi ala raspofihi wa ija raka'o saja takokat zunubuhu kulluhu. Apabila seorang hamba Pak sholat, maka diletakkan oleh Allah seluruh dosa-dosanya itu di atas kepalanya dan pundaknya. Ketika dia rukuk dan sujud, maka berguguran rontoklah dosa-dosanya itu. Yang jadi masalah Pak Haji, banyak orang sholat belakasan Pak. Begitu rukuk, belum bergugur dosanya, sudah angkatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya dengan hadis Rasulullah ini sudah beda. Padahal ketika dia ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali kan Pak? 5 boleh, 7 boleh, 10 boleh. Tumak ninah. Nah, tumak ninah. Makanya nama tumak ninah Pak Haji itu ada 3 Pak tumak ninah. Ada tumak ninah bacaan, ada tumak ninah gerakan awak tubuh, ada tumak ninah di napas. Apalagi pelan-pelan baca. Nah, pelan. Jadi yang baca sahdu lagi. jadi artinya begitu dia ruku, Allahu Akbar, habiskan napas tuh. Kadang-kadang Allahu Akbar subhanallah itu nyambung. Tidak boleh, harusnya tumak ninah berhenti bacaan. Allahu Akbar, habiskan napas. Subhana rabbil azim wa bihamdih. 3 kali kan? Selesai itu angkat. Sami Allahu liman hamidah. Turunkan tangan baru Rabbana walakal hamdu. Ini enggak Pak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Salah itu. Berarti dalam ilmu tajwid itu di wakaf-wakaf. Nah, itu. Nah, jadi banyak diwaslun ya. Iya, maka itu. Jadi begitu Sami Allahu liman hamidah, turun tangan baru Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbul wa yarda. Antara ruku dan berdiri tadi Pak sama lawasnya, sama lamanya. Allahu Akbar. Sujud tuh Pak. Begitu sujud itu kenakanlah dahinya, kenakanlah hidungnya, kan kayak itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habiskan napas. Ini nyambung Pak. Subhana rabbiyal wa bihamdi subhana itu karena ya Rasulullah, ya kan Pak, tadi kita baca ayatnya tadi kan, apabila dia ruku dan sujud, ya kan, maka bergugur rontok. Nah, satu hadis lagi menyatakan Pak, aqrabu ma yakunul abdu li rabbihi, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya wahwa sajidun, ketika dia bersujud. Apa kata Rasulullah? Fa'aksirud du'a afih. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah doa di kala sujud. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dari Abu Hurairah. Tapi itu kalau sorongan Ustadz lah. Nah, artinya si imam nih harus pintar. Mau imam nih belakasan jangan diikuti. Kadang-kadang imam Pak yang saya tahu, kita jadi makmumnya di belakang. Begitu kita Pak membaca ihdinas siratal mustaqim, belum ghairil maghdubinya sudah ruku. Ini imam ini untuk sendiri, bukan membawa jamaah. Makanya imam harus arif. Bagaimana cara memilih imam itu? Yang tua-tua di belakang. Iya, maka itu. Kasian ya. Iya, maka itu kelajuan jadi imam ini. Nah, karena apa Pak? Karena nggak mengerti hadis ini. Ini besok di Islamic Center nih ada training baca Fatihah. Oh, cocok itu. Kan dapat ijazah nih kalau ada salah hari Kamis Jumat ya Ustaz ya. Iya, jadi ini tadi Bala. Jadi artinya jika beramal beserta ilmu insya Allah. Makanya tumak ninah bacaan, tumak ninah gerakan, tumak ninah nafasnya. Itu tumak ninah artinya berhenti. Ini enggak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wah, kayak orang mau perang aja Pak. Iya kan? Orang baca kucang kirap. Itu kucang kirap bujur itu lah. Nah, jadi jika beramal beserta ilmu laduni sering menamuk. Ya saling mengingatkan lah. Jadi apa Pak artinya ilmu laduni sering menamuk? Ya. Jadi ceritanya begini Pak lah.
Ilmu laduni ini ilmu yang tidak dipelajari, datang dari Allah. Jadi pada suatu hari Nabi Musa ini berdialog dengan apa? Dengan muridnya, Pak. Jadi muridnya bertanya, "Wahai Musa, wahai guru, adakah yang lebih pintar dari sampian, lebih tinggi ilmu yang Anda adanya? Aku ini nabi, hanya aku diberikan." Maka di Musa disuruhlah berjalan di tepi dua lautan, pertemuan dua lautan, yaitu kan antara apa, Laut Merah dan ya kan itu Pak ya, lautan. Nah, jadi disuruh berjalan di situ, ya kan? Nah, berjalan di situ Pak, dia disuruh menemui seorang laki-laki, nah kan? Nah, seorang laki-laki itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 65. Zada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamna min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami telah ajarkan kepada ilmu dari kami. Maka disebutkan Pak, min ladunna ilma, min ladun laduni kan? Ya, saya ingat Nabi Khidir ini. Kata orang Bahari kalau mandi itu bercabur, Assalamualaikum ya Nabi Khidir. Bujur. Karena yang memelihara banyu Khidir. Nah, kalau misalnya hutan Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Kalau Adam, kalau masal tanah tuh Adam Bubasar. Itu insya Allah bisa kita Pak ya. Nah, insya Allah ya. Nah jadi Pak, ketemulah itu. Maka Musa berkata, ya kan, hal attabi'u ala antu'allimani mimma alimta rusda. Bolehkah ujar Musa, aku umpat dengan sampian untuk mengikuti sampian supaya sampian mengajarkan kepadaku ilmu di antara ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ini si Musa nih minta. Apa dijawab oleh Khidir Pak? Qala innaka lan tastati'a ma iya sobran. Sesungguhnya kamu sekali tidak sanggup sabar dengan aku. Sudah dapat baca ya. Jadi wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khair. Bagaimana kamu bisa sabar sementara kamu belum mengetahui, belum ada ilmunya. Jadi akhir singkat cerita Pak, berjalanlah mereka, ya kan. Nah, pertemuan pertama apa? Ketika Khidir dengan Musa umpat kapal kan kayak itulah, perahu lah langsung dilubangi. Protes oleh Khidir, oleh si Musa. Kayak apa anak pian ini melubangi ini? Ini kesalahan besar ini. Bisa membunuh orang semua, alih tenggelam orang. Perahu orang bagus-bagus. Nah, Khidir, ikam kada sabar lawan aku. Karena tahu soalnya. Ampuni aku, ampuni jalan. Ayo Khidir, jalan lagi, Pak. Jalan lagi itu mendapat seorang anak wanita. Tangkapnya Pak ke kepala, penggalnya lehernya. Aduh, ya Musa, kayak apa sampian kayak ini? Orang anak-anak masih jiwanya bersih, kada kotor, kada sirik, kok dipotong. Nah, Khidir, sampian ini kada sabar dengan aku. Soalnya Nabi Khidir dibawa ilmu laduni. Nah, karena Khidir memiliki ilmu laduni. Yang ketiga, Pak, begitu mereka berjalan, sampailah ke satu penduduk. Maka datang itu agak sore-sorean sudah. Minta jamu makan, kada diberi makan. Minta mondok guring, kada kawa. Akhirnya apa? Ada rumah anak roboh dibagi gusi oleh si Khidir. Jadi Pak sampai malam, Mbak Gusi itu bila guringnya kan kayak itu. Ujar Musa, kalau pian ini hendak apa namanya mencari rumah, cari kenapa kayak ini. Nah, Khidir kada sabar lagi. Nah, inilah pertemuan kita terakhir, Khidir. Nah, sekarang aku jelaskan apa itu. Itu Bahtera itu adalah orang miskin, sementara seorang raja zalim ada mau merampas. Aku lubangi agar jangan sampai dicurinya itu. Itu satu. Memang orang hendak milih yang bagus-bagus biasanya. Itu dia. Yang kedua, itu anak muda itu bapaknya itu orang beriman dengan ibunya. Tapi anak itu nanti menjerumuskan sampai ibunya ke neraka. Aku penggal lehernya agar mereka bertiga sama-sama ke sorga. Ya, selamat lah. Kemudian yang terakhir, kenapa rumah itu kerobohkan? Ujar si Khidir, rumah itu, di bawah rumah itu ada simpanan harta benda.
Bapaknya orang beriman, sementara anaknya tuh yatim. Nah, nanti apabila kubaiki, anak besar mengambil harta benda itu. Nah, itu Pak yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang tidak diketahui orang. Tapi apa Pak? Mendapati ilmu laduni itu harus beramal beserta ilmu. Ya, ini kata-kata wali-wali itu dapat ilmu laduni. Itu dia. Jadi seperti apa namanya Pak, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, ya kan? Kalau di Indonesia, Itu dapat semua itu. Sunan Kalijogo. Insya Allah itu. Jadi para aulia Allah itu mendapatkan ilmu itu. Ya kan? Nah, makanya ada istilahnya di Jawa itu ada langitan Pak. Di mana langitan itu? Ya kan? Kelompok Gus Dur kan? Ada kelangitan di situ. Nah, itu artinya apa? Mereka karena beriman bertakwa luar biasa kepada Allah, maka Allah memberikan rahmatnya. May yaftahillah linnas min rahmati falamum syakraha. Jika Allah memberikan rahmat kepada orang, tidak bisa mencegahnya. Ya, ini apa istilahnya, hijab terbuka tiada semu. Nah, jadi hijab terbuka tiada semu ini apa Pak? Hijab ini ada macam-macam hijab Pak. Dinding istilahnya. Dinding, ada terbuka matanya, ada terbuka mata hatinya, ada terbuka di pendengarannya. Misal begini Pak, ya kan, Bapak sedang asik ibadah, mendengar orang tolong. Apa ini? Begitu Bapak keluar rumah, ternyata di seberang sana ada kebakaran. Padahal Bapak tidak tahu. Nah, jadi hijab. Ada juga Pak, hijab mata hati. Ya kan? Begitu orang membicarakan sesuatu, di kata hati Bapak ini ada berbicara ini. Bapak tahu. Yang ketiga ini Pak, yang disebutnya hijab terbuka ini mata. Maka itu disebutkan Pak, pakasyabna anka ghita'aka fabasara yauma hadid, Al-Qaf 22. Kami bukakan tutupan tirai daripada pandanganmu, maka penglihatanmu amat tajam pada hari ini. Ayat ini turun Pak bagi orang yang maksiat, nanti turun di akhirat, terbuka neraka. Ada juga ayat menyatakan ayat ini terbuka di dunia, terbuka mukasyafah. Ya, makanya disebut kasyaf. Fakasyafna, kami bukakan mata. Kalau teknologi sekarang apa istilahnya, inframerah. Itu dia. Atau namanya intra keenam ya Pak. Itu dia ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi kasyaf itu apabila tadi orang telah beramal beserta ilmu laduni sering menamu, hijab terbuka tiada semu. Artinya bukan semu lagi, nyata itu. Ya kan, orang Pak tiba-tiba kecurian, datang ke Pak Haji Arfan. Pak Haji tolonglah, apa hilang? Kalung emasku, nah ini. Kenapa Bapak sang terlihat dibukakan Allah? Oh, si A yang mencuntanya, datangi sana. Nah, itu terbuka hijab. Ada terbuka yang nyata, ada terbuka masalah gaib Pak. Model CCTV lah. Nah, itu makanya disebutkan oleh Rasulullah, la ya'lamu ghaiba illallah. Tidak seorang pun mengetahui masalah gaib kecuali Allah. Tetapi Allah membukakan secara Allah. Itu hak Allah. Ya, tapi ini intinya suka berzikir. Nah, ini. kemudian sebab apa? Suka berzikir tiada jemu. Nah, ada bosan-bosannya. Ya, artinya basah lidahnya selalu berzikir kepada Allah. Apakah ini Pak yang perlu kita bahas Pak tentang zikir ini Pak ya, yang terakhir ini. Ya. Sekarang orang banyak berzikir Pak. Pertanyaannya apa sih isi zikir itu Pak? Isi zikir yang kita baca itu apa? Ya kan? Isi zikir itu pertama adalah mengakui eksistensi keberadaan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang nih Pak banyak ahli ilmu, tapi inya kadang merasakan keberadaan Allah. Kalau inya berbuat maksiat seakan-akan Allah tidak melihatnya. Padahal dia harus malu pada dirinya, malu pada orang, dan malu kepada Allah. Jadi orang astagfirullah atau la ilaha illallah itu menghargai Allah tuh masih ada, keberadaan Allah tuh yakin ada. Allah kuasa mencipta, ya kan, dia sadar, ya kan, dirinya tuh dhaif, hina, dan mengharapkan rahmat Allah. Jadi itu Pak. Jadi orang berzikir isinya itu mengakui eksistensi keberadaan Allah. Ya kan Pak? Ya kan, ada yang saya ceritakan tempo hari, Umar ketika dia dengan pengembala mau dimintanya, dijualnya, jangannya. Bukankah tuanmu tidak ada? Iya, aku takut. Siapa engkau takuti? Allah. Langsung dimerdekakan si budak itu. Karena ia takut dengan Allah. Nah ini Pak, jadi orang berzikir itu menghargai eksistensi, itu pertama. Yang kedua, apa tujuan zikir? Tujuan zikir itu yakin Allah menurunkan Pak.
Makanya kita berdoa apa ya, Bapak maaf sebelum Bapak sholat, sebelum Bapak zikir apapun minta. Rabbi, ya kan? Allahumma ya Rabbi nazlan alayya rahmatika, nazlan alayya ridhaika, nazlan alayya mahabbatika, najlan mahabbatika alayya fid dunya wal akhirah. Turunkan ya Allah rahmat padaku, turunkan ya Allah keridhaan Engkau, turunkan hidayah Engkau, turunkan kasih sayang Engkau, maunah Engkau, karamah turunkan pada hamba. Jadi ada niat kita sebelum beribadah. Nah, jadi tujuan zikir itu minta Allah selalu menurunkan rahmat pertolongan kepada kita. Amin. Nah, ketiga, kegunaan zikir itu menghilangkan sifat angkuh, Pak. Jadi kita ini kan manusia ini tempat yang lemah, al-insanu dhaif, manusia itu lemah. Dan berzikir ini mengakui eksistensi kita nih, orang yang mengharapkan bantuan Allah. Orang yang foto. Lemah kita. Dan ketiga, Pak, manfaat zikir tadi, Pak, ala bizikrillah mainul qulub. Dengan berzikir jiwa akan tenang tentram. Nah, itu yang kita harapkan pada Allah. Apa Pak artinya banyak duit? Apa gunanya banyak harta benda? Tapi zikir merontak. Ya. Zikir diri gelisah. Hati gelisah. Ya, apalah artinya duniawi ini? Makanya disebutkan dalam Al-Quran, waliman khafa makam rabbihi jannatan. Siapa yang takut pada makam Tuhannya, beriman pada makam Tuhannya, memperoleh 2 surga. Surga sekarang, surga yang datang. Surga sekarang, surga marifat, ketenangan, ketentram karena zikrullah kepada Allah. Banyaknya berzikir, Allah berahmat, maka di akhiratnya dalam keadaan senang bahagia. Nah, inilah tafsil daripada zikir itu. Yang terakhir. Ya, jadi maka itu Pak habis sudah. Jadi makanya jika beramal masalah ilmu, ya kan? Yang keempat ya, suka berzikir tiada jemu. Yang keempat itu. Nah, ini habis sudah. Oh ya, habis sudah. Ya. Lah, ya, jadi nah ini Ustadz mungkin kita tolong disimpulkan Ustadz. Jadi dari ketiga bait ini ilmu hakikat, umpama isi, kemudian yang ke-39 ilmu dan amal dan seterusnya. Lalu masalah beramal beserta ilmu tadi. Tolong disimpulkan sekaligus Ustadz baca doa. Ya, makasih. Jadi yang pertama kita wajib belajar ilmu Allah, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Itu fardu ain itu. Atau hadis Rasulullah, al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan. Itu wajib kita pelajari. Wajib kita amalkan. Jangan sampai ketiga macam ilmu itu kita tidak mengetahuinya. Itu satu. Yang kedua, dalam beramal jangan lepas dari ilmu. Ya kan? Apabila kita sudah beramal ibadah mantap, betul sesuai sunnah Rasulullah, akibatnya satu Pak. Turun laduni, terbuka hijab, dan hati akan tenang tentram. Mencari ilmu ini harus berguru juga. Itu dia. Makanya ada hadis Rasulullah menyatakan begini Pak. Mayyakra'ul kitab bila syekh as-syaitanu sehun. Siapa yang belajar ilmu hanya di kitab, di buku, makanya kitab banyak-banyak kan? Iya, karena guru bahaya tuh. Bila syekh tanpa guru, as-syaitanu sehun, setan menjadi gurunya. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Maka itu harus belajar, sungguh-sungguh belajar itu. Bisa ilmu sebuku kan ya. Nah, ilmu sebuku itu lain Pak, itu ijtihadul. Nanti insya Allah kita bahas itu ya. Sudah langsung. Oke. Yang terakhir? Habis sudah. Oh ya, silakan baca doa Ustaz. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Islam ya karim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hadi ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al nuran fi qalbina wan nuran fi sya'rina wan nuran fi basyarina wan nuran fi syam'ina wan nuran fi lisanina wan nuran fi lamina wan nuran fi damina wan nuran fi fu'adina. Allahumma ij'al nuran nurika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barina
Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Muhammad, Allahumma azbir ummati Muhammad, Allahumma afi Muhammad ya irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana khasirin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala khairi khalqi wan nuri asin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Demikianlah acara kita hari ini mengupas syair karya Kiai Haji Ja'far Sabran yang ke-34, 38, 39 dan 40. Insya Allah Senin depan yang 41 dan seterusnya. Ya tergantung Ustadz Jamiat aja nanti. Ya, kami mohon maaf jika ada terdapat kehilapan, kesalahan dan sebagainya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan mungkin dengan Ustadz, berhubungan dengan Ustadz Haji Jamiat Al-Hasimi. Beliau bekerja di Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Kami mohon maaf jika tadi terdapat kesalahan dan kehilapan. Dari kerabat kerja TV Islamic Center juga mengucapkan selamat berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.